Selamat pagi pemirsa. Citra buruk sebuah lembaga pemerintahan di mata publik hampir selalu disebabkan kinerja yang buruk atau akibat perilaku tercela dari pegawainya. Persepsi negatif masyarakat semakin tinggi ketika pegawai yang bermasalah itu semakin banyak. Lebih-lebih bila yang melakukan perbuatan tercela adalah unsur pimpinan. Ini selaras dengan peribahasa, karena nila setitik maka rusak susu sebelanga. Pendeknya, hubungan sebab akibat sosok pimpinan yang mencoreng nama baik dengan citra lembaganya bukan hal yang aneh. Yang aneh adalah ketika ada pimpinan lembaga yang bersangkutan merasa heran citra lembaganya tidak kunjung membaik. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 25 Juni 2024 dengan tema Menanti Pembuktian, Bukan Keluhan, bersama saya Lunat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak sedang mengeluh kan ya? Kita bicara di sini bukan mau mengeluh kan, Bang? Bukan kan? Bukan ya. Wartawan tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Kecuali kalau aksesnya dihambat. Nah, itu baru mengeluh. Itu terkait rancangan undang-undang penyiaran. Ya. Tapi yang akan kita bicarakan bagaimana sebuah lembaga KPK yang harusnya adalah orang-orang yang berani untuk memberantas korupsi, tidak peduli hal-hal yang lain, kok merasa bahwa sudah mulai tidak dipercaya oleh masyarakat. Sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Ini masalah yang menghantui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, audit independen proyek pusat data. Ini kan sudah terbukti, Bang Elman, bahwa ada serangan dari hacker mungkin ya, yang kita katakan, yang katanya minta uang juga, dan kemudian akhirnya mengganggu data imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Salah satunya, karena ternyata banyak ya, Bang ya. Ini bagaimana, Bang? Ya, memang sebetulnya ya ketika Bank Syariah Indonesia beberapa waktu yang lalu juga pernah kena hack, serangan cyber ya. Betul. Dan dia sempat stuck juga itu kan. Iya, beberapa hari malah tidak bisa transaksi. Dan pulih kan gitu kan. Nah, mestinya itu harus menjadi pelajaran berharga sebetulnya buat kita ya. Bahwa sewaktu-waktu kita akan diserang kan gitu kan. Betul. Nah, dan itu juga terjadi di negara-negara maju. Iya. Serangan yang sama gitu kan. Iya. Perbedaannya, mereka sudah waspada kan. Kita ternyata tetap tidak waspada. Bisa tertembus juga? Tertembus, artinya pengalaman pahit Bank Syariah Indonesia itu tidak dimanfaatkan menjadi pelajaran kan. Untuk meningkatkan Untuk kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan atau paling tidak backup ada gitu ya. Betul. Jadi kalau ketika misalnya pusat data nasional ini diserang, dihack misalnya gitu kan, tetap jalan sambil kita melokalisir kan, mencari serangan itu di mana gitu kan. Jadi tapi ini kan langsung lumpuh semua kan. Gitu. Jadi saya nggak tahu mengapa sampai dibiarkan seperti itu. Itulah sepertinya makanya pentingnya ini sebetulnya pusat data nasional itu harus diaudit secara independen. Kita bukan mencari siapa yang salah, itu nggak terlalu penting itu. Bukan. Tapi kita bisa tahu di mana letak kesalahannya. Supaya kemudian dicegah hal serupa terjadi. Apa kalau perlu backup. Anti apanya itu, anti serangan juga harus disiapkan gitu. Ya, ini sesuatu yang mengerikan sih, Bang. Saya jujur khawatir kalau sampai kemudian hacknya itu bisa masuk ke sarana-sarana publik yang vital. Misalnya sederhana, Bang, lampu merah di jalan. Kalau kemudian bisa dihack, lalu semuanya tiba-tiba merah atau tiba-tiba hijau, seperti di film-film tapi terjadi, kan mengerikan, Bang. Belum lagi kalau tiba-tiba apa itu di bandara itu dihack misalnya. Pesawatnya. Aduh. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba ada pesawat tidak muncul lagi di layar. Bahaya sekali. Nah, itu kan bisa terjadi ini kan. Jadi
maksud saya pemerintah jangan menganggap ini Sepele. gitu ya. Dan Oke. kalau kelihatannya kan Ya. sepertinya kan Tenang-tenang biasa-biasa saja. saja, tenang-tenang saja. Ya. Malah banyak orang hanya berpikir untuk mensukseskan pilkada kan gitu. Iya, iya. Ini lucu juga ini. Ini padahal lebih penting ini, Bang. Ada persoalan di depan mata, Iya. tapi ada orang yang memang serius hanya memikirkan pilkada. Oke. Tapi bukan Leo, bukan saya loh. Bukan. Anda orang lain lah itu, Bang. Saudaranya Leo kan. Yang tadinya saya dukung. Tapi sekarang saya sedang berpikir-pikir. Ya. Oke, kita harap bahwa pusat data ini bisa segera diamankan dan juga dipastikan ya Bang, kita masyarakat Harus. yakin bahwa semua data kita aman. Gak ada pilihan lain, ini harus segera. Baik. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa, masih dari halaman 1 dari perekonomian. Penerimaan APBN melorot, munculkan peringatan. Ini berdasarkan berita bahwa penerimaan APBN di bulan Mei turun, realisasi penerimaan pajak misalnya turun 70 triliun ketimbang Mei tahun lalu 2023. Ini peringatan untuk kita semua atau untuk bagaimana nih Bang Elman? Ya ini artinya kan terkonfirmasi kan, ekonomi kita melemah kan gitu. Sedang melemah ya? Sedang melemah gitu. Iya Jadi juga. mau pakai teori manapun, mau berbantah-bantahan pun terkonfirmasi. Ya. Ekonomi kita sedang melemah gitu. Kan. Jadi memang ya nggak ada jalan lain, memang harus semua Ya. pemangku kepentingan segera sadar ini loh keadaan. Jadi jangan juga menganggap biasa-biasa gitu ya. Iya. Ini kan ada penerimaan udah Berkurang. berkurang gitu kan. Iya. Jadi ini kan berarti kan kita bisa membayangkan bagaimana apa itu struktur APBN kita yang akan datang. Betul. Di dalam berita dikatakan beberapa penyebab ya pelemahan penerimaan ini Bang. Karena dolar sedang menguat, rupiah melemah sehingga harga barang naik. Kemudian juga kelompok menengah itu daya belinya stagnan. Beberapa orang mengatakan kelas menengah sekarang sedang mantap Bang, makan tabungan katanya begitu. Lalu kemudian juga kelompok atas, maksudnya masyarakat kaya cenderung menahan belanja karena sedang menunggu kepastian ke depan seperti apa. Itu Bang. Ya makanya saya bilang ya keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Iya. Itu sebetulnya yang penting pemerintah harus betul-betul serius gitu ya. Ya. Harus fokus di sini ya. Jangan fokus politik saja. Jangan fokus politik. Jadi ya politik itu biarkanlah itu dikerjakan oleh orang lain. Baik. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa. Ini masih terkait juga dengan ekonomi tentunya. Presiden terpilih janji jaga defisit anggaran. Ini salah satu yang juga disebut-sebut oleh para pelaku pasar ya, Bang Elman ya, ekonom juga, bahwa kenapa kemudian salah satu yang membuat dolar menguat atau rupiah melemah lebih banyak adalah karena banyak orang yang khawatir ke depan seperti apa soal anggaran, termasuk defisit, termasuk kemudian utangnya seperti apa. Ini tapi sudah ada jawaban nih Bang, Presiden terpilih janji jaga defisit anggaran. Bagaimana Bang Elman? Ya sebetulnya sederhana aja. Ketika Presiden terpilih ini janji jaga defisit anggaran, tinggal laksanakan aja. Sederhana sebetulnya ini. Iya. Jadi nggak usah berteori, tidak Iya. usah apa, tinggal laksanakan. Ingat janjinya aja. Dan ke depan tidak boleh sembarang mengucapkan pernyataan-pernyataan yang bisa mengganggu pasar, mengganggu perekonomian kita gitu. Betul. Jadi pastikan aja. Iya. Dan ini dikerjakan baik oleh pemerintahan berikut maupun juga sekarang ya Bang ya? Ya pemerintahan sekarang dan pemerintahan berikutnya dan juga transisi ini. Betul. Jadi mereka kita harapkan ya para pemangku kepentingan ini jangan terlalu banyak bicara lah. Iya, iya. Fokus saja gitu kan. Iya. Memperhatikan betul-betul ke depan ini apa gitu ya. Terutama jangan membuat manuver-manuver yang bisa membuat orang ragu kan, panik lah malah. Gitu kan. Jangan terlalu banyak juga kemudian menyatakan janji atau target pertumbuhan lalu pencapaian ekonomi Bang, karena kondisi kita sama sekali saat ini sangat tidak pasti juga Bang. Ya makanya kan misalnya katakanlah soal makan siang gratis, jangan berubah-ubah. Makan siang gratis ya makan siang gratis, ya toh. Apakah memang sekarang diubah menjadi makanan yang bergizi? Betul-betul. Berapa anggarannya? Pastikan gitu. Konsisten di situ. Konsisten di situ aja. Ini bagus juga sih Bang, sudah ada angka kan. Tadinya sempat banyak orang mengira
400 triliun per tahun, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk tahun depan 2025 alokasi dana makan bergizi gratis itu 71 triliun, Bang. Ya ini kan tinggal dijelaskan kan. Iya. Jadi jangan pula misalnya dipaksa 400, Iya. memang nggak kuat kan gitu Iya. kan. Jadi yang 71 ini dijelaskan, Betul. mengapa 71 triliun. Iya. Kalau ditetapkan 400 triliun, akibatnya apa? Itu juga masyarakat ini, rakyat ini juga kan Iya. bisa memaafkan kok. Betul. Kita harap bahwa janji itu akan dibuktikan, karena soal pembuktian itu mengantarkan kita ke editorial, Bang Elman dan pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Menanti Pembuktian Editorial, Bukan Keluhan. Karena memang kita juga heran ya Bang Elman ya, kok ada pimpinan KPK yang masih heran kenapa kemudian masyarakat jadi mengurangi kepercayaannya kepada KPK. Ini mungkin baru retret agak lama Bang ke daerah terpencil mungkin sampai tidak mengikuti berita, atau seperti apa Bang Elman? Ya aneh juga ya kalau pimpinan KPK merasa baru sekarang dia ditinggalkan oleh rakyat gitu kan. Merasa bahwa sekarang rakyat katakanlah memvonis KPK itu bobrok gitu. Iya. Jadi aneh juga ya. Padahal rakyat sudah lama merasakan kelemahan KPK ini. Iya. Keterpurukan KPK ini sudah lama. Malah rakyat sudah menganggap ada nggak KPK ya? Kayaknya sih nggak ada. Sebab kalau ada pasti kita lihat OTT-nya mana ini gitu. Iya. Malah yang muncul sekarang justru OTT-nya Kejaksaan Agung meledak-meletup itu. Asabri, Iya. Jiwasraya, PT Timah. PT Timah, ratusan triliun Iya, gitu kan. iya. Nah, KPK kan hanya ikan teri aja kan. Nah ini yang membuat kita aneh, keluhan daripada pimpinan KPK ini. Mestinya mereka tidak perlu aneh. Mereka juga harus menyadari mengapa rakyat meninggalkan Daku gitu kan. Mengapa rakyat membuli Daku? Mengapa rakyat menganggap Daku ini terpuruk gitu kan? Apa benar yang dikatakan Pak Alexander Marwata itu Bang? Gara-gara satu sosok saja, kemudian citra KPK ini melorot begitu rupa. Dia tidak mengatakan, tapi kita bisa mengira itu adalah Firly Bahuri begitu Bang. Apa benar begitu Bang? Ya salah satu. Salah satu. Salah satu pastilah. Bahkan salah dua kan. Dulu kan ada Lili Pentauli kan Oh gitu. iya, pelanggaran etik. Pelanggaran etik. Menerima gratifikasi itu. Diduga menerima Ya, gratifikasi kan. Jadi diduga ya. Karena tidak jadi sidangnya. Tidak jadi sidangnya Karena mengundurkan diri kan. Oke. Jadi itu. Tetapi katakanlah misalnya salah satu, salah dua ini tidak bagus. Kalau yang 3 orang lagi bagus, kalau Iya. mereka kuat, firm, harusnya bisa gitu kan. Tapi ternyata kan tidak juga. Dan kalau ketiga pimpinan KPK ini mampu membangkitkan, membangun tim kerja di KPK ini menggebu-gebu, dan itu terlihat pada kinerjanya, kan pasti rakyat akan tetap menganggap KPK ada gitu. Rakyat masih fair kok sebetulnya. Jadi sebetulnya tinggal sekarang tugasnya pimpinan KPK yang ada dalam sisa waktu ini, coba buktikan dalam waktu singkat ini mampu nggak menangkap Harun Masiku. Oh iya ya. Wah itu coba. Itu kan bukan janji Bang, kata Pak Alex Marwata. Kan dia bilang seminggu. Itu hanya harapan. Ya tapi kan pada awalnya kan dia bilang pekan depan, seminggu ke depan. Oh sudah ada waktu pasti. Mungkin katakan. Sehingga kita optimis ya. Belakangan diralat harapan. Mudah-mudahan gitu. Tapi kalau ini bisa dia tangkap hari ini, besok, mungkin rakyat bilang, oh masih ada KPK gitu. Oke, kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 25 Juni 2024. Menanti pembuktian, bukan keluhan. Menanti pembuktian, bukan keluhan. Citra buruk sebuah lembaga pemerintahan di mata publik hampir selalu disebabkan oleh kinerja yang buruk atau akibat perilaku tercela pegawainya. Persepsi negatif masyarakat makin tinggi ketika pegawai yang problematik itu makin banyak.
Lebih-lebih bila yang melakukan perbuatan tercela merupakan unsur pimpinan. Ini selaras dengan peribahasa, karena nilas titik, rusak susu sebelangga. Pendeknya, hubungan sebab akibat sosok pimpinan yang mencoreng nama baik dengan citra lembaganya bukan hal yang aneh. Yang aneh ialah ketika ada pimpinan lembaga yang bersangkutan yang merasa heran citra lembaganya tidak kunjung membaik. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata misalnya mengeluh KPK kini ditinggalkan masyarakat. Ia bingung mengapa masyarakat memvonis KPK buruk dalam kinerja hanya gara-gara satu orang. Bukan hanya menafikan pengaruh pimpinan, Alexander juga lupa bahwa masalah tergerusnya kepercayaan institusi anti rasuah itu bukan semata karena ulah satu orang. Publik mudah menebak. Satu orang yang ia maksud ialah Firly Bahuri. Mantan ketua KPK itu sudah genap 7 bulan menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan penanganan perkara korupsi oleh KPK. Kita perlu ingatkan lagi kepada Alexander bahwa dalam kepemimpinan komisioner KPK periode saat ini bukan hanya Firly yang berulah. Ada Lili Pintauli yang diproses ke sidang etik karena diduga menerima gratifikasi. Sungguh beruntung Lili terhindar dari vonis sidang etik sekaligus jerat pidana karena cepat-cepat mengundurkan diri dari KPK. Selain keduanya, setidaknya satu komisioner yang juga problematik, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, menggugat anggota Dewas Albertina Ho ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta karena tidak terima ia diproses dalam perkara dugaan pelanggaran etik. Gufron disebut menggunakan pengaruh untuk mengintervensi mutasi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Gufron yang sempat beberapa kali mangkir dari sidang pemeriksaan Dewas juga melaporkan sejumlah anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri. Ia terselamatkan oleh putusan Sela PT-UN yang memerintahkan penundaan pemeriksaan Dewas KPK terhadap Gufron sampai gugatan di PT-UN berkekuatan hukum tetap. Sangat mungkin Gufron terhindar dari vonis Dewas karena proses sidang di PT-UN bisa melampaui sisa masa jabatannya di KPK yang akan berakhir pada Desember mendatang. Walau begitu, tidak bisa dimungkiri oleh Gufron turut menambah panjang catatan buruk KPK. Jadi, mestinya tidak perlu heran bila kepercayaan publik terhadap KPK tidak kunjung terangkat. Di satu sisi, internal KPK begitu kuat diterpa persoalan integritas. Di sisi lain, bisa dibilang tidak ada gerakan signifikan kinerja lembaga itu dalam pemberantasan korupsi. Setelah serentetan hasil survei dari berbagai lembaga, survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pekan lalu masih menempatkan KPK di posisi terbuncit. KPK, meski masih dipercaya oleh separuh responden, merupakan lembaga yang mendapat kepercayaan paling rendah di bawah DPR RI. KPK juga belum bisa membalikan anggapan telah menjadi alat penguasa dan dipandang pilih-pilih target penindakan. Persepsi publik yang sudah terlanjur melekat tentu saja tidak mudah diluruhkan. Namun ketimbang menangkis sana-sini, lebih baik KPK bekerja lebih keras mengangkat kembali citra lewat kinerja yang luar biasa. KPK perlu memulainya dengan benar-benar menangkap Harun Masiku, tersangka kasus suap komisioner KPU yang telah 4 tahun menjadi buron KPK. Bukan sekedar menggertak atau mengumbar janji. Alex Marwata sendiri yang sempat berharap Harun Masiku bisa ditangkap dalam kurun sepekan. Publik mencatat harapan itu setara janji. Publik juga menantikan operasi tangkap tangan OTT KPK yang menjerat koruptor kelas kakap tanpa tebang pilih. OTT semacam itu bukan hiburan, malah bisa jadi satu-satunya bentuk pembuktian KPK yang dapat merebut kembali kepercayaan publik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan saat ini kita akan bertanya dulu Bang Elman sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Ya, Mas Zainur, memang apa ya, saya mau bilang menggelikan tapi kok kayaknya agak kurang sopan begitu ya. Mengherankan lah saya katakan pendapat dari pimpinan KPK yang mengatakan bahwa kenapa ya KPK ini tidak lagi didukung, tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Kalau Anda lihat sebetulnya Mas Zainur itu pernyataan yang merupakan bagian dari apa ya, gimmick saja, upaya untuk menarik perhatian kepada KPK. Atau memang kenaifan yang mengatakannya, Mas Zainur? Seperti apa, Mas? Ya, saya melihat ini adalah orang gagal yang kemudian mencari alasan. Gagal menunjukkan citra, menunjukkan kinerja, menunjukkan yang terbaik yang bisa diberikan di KPK, gitu ya. Kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial untuk menutupi kegagalannya. Kalau saya melihat, kenapa publik sangat rendah melihat kinerja KPK sehingga publik tidak terlalu percaya. Kepercayaan publik terhadap KPK lebih rendah kepada DPR. Itu yang pertama tentu adalah karena kinerjanya. Yang kedua karena buruknya ya perilaku dan nilai integritas di internal KPK. Yang ketiga adalah keraguan publik atas independensi KPK. Tiga itu yang saya lihat menjadi penyebab utama kenapa publik tidak terlalu percaya terhadap KPK. Kinerjanya jelek, perilakunya buruk, independensinya tidak ada. Kalau tiga-tiganya ada, seperti dulu, KPK menjadi salah satu lembaga yang paling dipercaya oleh publik. Nah, kenapa sih publik itu bisa sangat marah, tidak percaya kepada KPK? Karena publik punya ekspektasi sangat besar terhadap KPK. KPK ini adalah lembaga yang dibentuk oleh reformasi 98 menjadi trigger mechanism karena tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan. Sehingga ketika KPK sedikit saja terpeleset di soal etik, di soal integritas, itu publik akan sangat marah. Nah ini terplesetnya bukan sedikit, Bang. Ya jadi ini kalau kita lihat Bang Leonard, terplesetnya bisa sampai penjara nih gitu kan. Bahkan kalau kita lihat ketuanya tersangka korupsi, kemudian pimpinan-pimpinan KPK yang lain menjadi pelaku pelanggaran kode etik, pegawainya juga ada yang terkena pidana gitu ya. Sehingga ini publik kehilangan kepercayaan kepada KPK. Kalau mau mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK ya perbaiki tiga hal itu tadi. Kinerjanya diperbaiki, integritasnya diperbaiki, dan yang ketiga independensinya harus dijaga. Dan saya tidak percaya itu bisa dilakukan oleh pimpinan KPK periode saat ini dan juga dengan undang-undang yang saat ini ada, Undang-Undang 19/2019. Pertanyaannya berarti hal ini, maksud saya pembuktian bahwa KPK itu layak dipercaya, memang efektif bekerja, perilakunya baik, lalu dia independen, hanya bisa dilakukan oleh pimpinan KPK hasil dari yang sedang diseleksi sekarang ini, Mas Zainur? Saya melihat begitu, Bang Leonard. Mohon maaf terhadap pimpinan KPK yang sekarang ada. Ini kan sudah masa perpanjangan waktu. Ya, waktu normalnya kan sudah habis. Mereka harusnya menjabat 4 tahun, tapi karena dikasih oleh MK 1 tahun lagi, ini kan sudah perpanjangan waktu. Iya, mereka sudah gagal membuktikan selama 4 tahun untuk memberikan kinerja yang terbaik. Mereka ikut merusak KPK dari dalam. Nah, sehingga saya berharap justru dari pansel, ya perbaiki KPK dengan cara pilih yang benar-benar berintegritas, independen, dan berani untuk melawan segala bentuk tekanan. Baik, kita harap itu yang bisa dilakukan ya, supaya kemudian KPK tetap bisa dipercaya sehingga pimpinannya tidak lagi harus mengeluh, tapi memang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena kinerjanya. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Rohman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Zainur. Terima kasih, Bang Leonard. 3 perilaku atau 3 kekurangan KPK disorot seperti itu, Bang Elman. Ada soal kinerja yang buruk, perilaku yang buruk, dan soal independensi, dianggap tidak independen. Bagaimana, Bang? Ya, apa yang disampaikan Bung Zainur tadi itu ya semuanya benar. Semuanya benar ya? Nggak ada yang kita koreksi lagi di sini. Itulah faktanya. Itulah fotonya. Itulah potret KPK hari ini. Jadi kalau tadi Bung Leo mengatakan tidak enak bilang geli, memang kita geli. Iya. Sudah
kinerjanya buruk, perilakunya buruk, independensinya juga diragukan, bahkan kan masyarakat kan beranggapan kan mereka ini kan apa? Ya katakanlah bagian daripada eksekutif kan gitu kan. Mulai menjadi alat. Menjadi alat kan. Karena diduga ada tebang pilih. Ada tebang pilih kan. Itu kan dugaan masyarakat itu kan belum berhasil mereka membantah itu kan. Jadi memang ya potret KPK ya seperti itu. Jadi memang benar kita nggak bisa lagi berharap KPK sekarang. Komisioner sekarang. Nggak ada. Udah selesai. Udah tamat lah. Memang harapan kita adalah kinerja dari pansel yang sekarang sedang bekerja. Mereka lah sekarang penentu apakah KPK yang akan datang akan kembali seperti KPK pada awal mulanya terbentuk KPK ini. Gitu. Kalau kita melihat KPK pada mulanya kan KPK itu kan pimpinan KPK itu betul-betul buah bibir, buah bibir yang positif ya. Orang bangga, salut, mengapresiasi gitu, bahkan menganggap penegak hukum yang lain, aduh, kalah kinerja. Kalah kinerja ini, mudah-mudahan ini bisa berubah ini katanya. Ternyata KPK yang kita harapkan menjadi teladan, menjadi contoh untuk memicu penegak hukum yang lain, malah dia yang sekarang yang betul-betul terpuruk di bawah daripada saudara tuanya gitu kan. Itu kan terjadi. Kepolisian dan kejaksaan ya. Ya setidaknya kan hasil surveinya pollingnya Kompas baru-baru ini kan begitu. Mereka terendah kan di antara penegak hukum. Bang, pertanyaannya begini Bang, kalau pansel sekarang sedang bekerja, kan akan ketemu dengan DPR yang kalau tidak salah sama ya dengan yang terdahulu Bang, menyeleksi yang sedang bekerja komisioner sekarang. Lalu pemerintahnya, eksekutifnya juga masih sama. Secara aturan undang-undang, KPK masih tetap sama menjadi bagian dari eksekutif. Bagaimana kita bisa berharap bahwa pansel yang sedang bekerja ini itu bisa bekerja memberikan hasil yang berbeda dengan yang kemarin Bang, yang menghasilkan komisioner KPK yang sedang bekerja sekarang ini? Kita ini kan hanya bicara secara teori nih. Teori. Teorinya kan pansel ini kan independen. Walaupun di sana lebih berat pemerintah, ini kan 5-4. Betul. 5 dari pemerintah kan, 4 dari masyarakat. Yang dari masyarakat itu pun apakah betul-betul dari masyarakat, hatinya ke masyarakat kita nggak tahu kan. Nah, tapi teorinya kalau pansel ini independen, kan mestinya bisa mereka menemukan 10 orang sosok. 10 orang sosok yang berkualitas, berintegritas, yang sama nilainya gitu kan gitu kan, sama-sama mampu memberantas korupsi, sama-sama yang nggak mudah goyah, sama-sama idealis, sama-sama ingin memberantas korupsi kan gitu kan. Ke-10 orang ini yang mestinya dihasilkan oleh pansel ini satu dengan lain sama, sehingga pemerintah nggak bisa berbuat, DPR juga nggak bisa berbuat karena mereka harus memilih 5 kan. Memilih 5 dan antara 10 itu siapapun yang akan dipilih terserah. Memang orang yang baik. Orang baik gitu kan. Nah memang disinilah kita harapkan mudah-mudahan ya. Karena ada anggapan ya, anggapan masyarakat bahwa yang dihasilkan oleh pansel ini pun sudah titipan. Ini anggapan ya, anggapan masyarakat. Betul. Soal benar tidaknya kita nggak tahu, tapi itulah anggapan masyarakat. Semua ada titipan. Ketika masuk ke DPR, fit and proper test, dari sana juga muncul lagi titipan. Seleksinya karena kepentingan ya? Kepentingan. Bukan karena orang terbaik yang mau dipilih. Ini akan unggulan dari partai ini unggulan partai ini kerja sama kita. Ada titipan. Sehingga nanti skornya diatur. Ini juga anggapan masyarakat. Nah ini yang harus betul-betul dihilangkan semua. Kalau secara teori ini bisa dihilangkan, dalam praktek bisa dihilangkan, apa yang dikatakan oleh Bung Janur tadi, dia akan mendapatkan pimpinan KPK yang punya integritas, pimpinan KPK yang independen, pimpinan KPK yang betul-betul yang betul-betul mampu menjawab semua tantangan gitu. Tapi melihat sinyalemen Bang, sementara inilah kita bilang pansel. Abang tadi sudah sempat mengatakan 5-4, tapi kan juga diduga lebih dari 5 sebetulnya yang heavy kepada pemerintah, quote unquote,
apakah kemudian mereka bisa menghasilkan orang-orang yang memang juga independen, Bang? Tidak ada titipan, tidak ada pesanan entah dari legislatif atau dari eksekutif. Ya memang itu yang saya juga nggak berani menyatakan. Tapi kalau kita berkaca kepada seperti di Cina misalnya, kan, bagaimana pemerintah Cina itu cara memberantas korupsi? Pertama sekali teman sendiri, ponakan sendiri, ketika korupsi hukuman mati. Meskipun itu teman dekat, bahkan dulu kalau kita lihat ya, sama-sama berjuang dengan Mao Zedong. Tapi ketika ada korupsi, ada korupsi orang dekatnya yang sama-sama berjuang dulu memerdekakan China. Tapi apa kata Mao? Dia bilang, enggak, dia sekarang bukan lagi teman kita. Dia sekarang musuh kita. Karena dia telah membuat rakyat kurus. Dia telah membuat rakyat melarat. Itu yang prinsip yang dipakai oleh pimpinan Cina dari Mao Zedong sampai hari ini. Itu juga yang dilakukan oleh Singapura. Pertanyaannya, apakah pemerintah kita, apakah para pimpinan DPR ini, anggota DPR ini berpikir seperti itu? Nah, ini kan kalau dia kan ada berpendapat begini. Apa iya pemerintah mau memelihara macan untuk menangkap, menyergap dia? Takut jadi bumerang kan, Bang? Bumerang. Karena kan dalam perjalanan waktu ini kan ada oknum di pemerintahan, ada oknum di legislatif, bahkan di yudikatif pun yang kena sapu dari KPK kan, Bang? Persis. Itu yang membuat rakyat ragu. Jadi rakyat sekarang betulnya apakah ada pansel, apakah ada ini harapan, tinggal harapan. Jadi kalau Bung Jainur tadi mengharapkan pansel ini akan mampu menghasilkan pimpinan KPK yang betul-betul independen, betul-betul punya integritas, ya kalau saya sih, ya kalau masyarakat sekarang tinggal menunggu, ya kan, apa iya gitu. Bang, tapi kalau kemudian kita harus bisa hanya bisa berharap kepada pimpinan yang baru yang akan dihasilkan oleh pansel, itu kan nanti mereka baru bekerja tahun depan kan, Bang? Iya. Sekarang bulan Juni sampai akhir tahun itu Desember. ada sekitar 6 bulan. Terus kita berarti tidak bisa berharap bahwa korupsi dalam 6 bulan sampai akhir tahun ini akan benar-benar ditekan, akan benar-benar diberantas oleh KPK, sehingga ya mereka kalau kata anak muda sekarang gabut dong, Bang, gaji buta, Bang. Bagaimana, Bang Eman? Ya kalau bayangan masyarakat sekarang ini, kalau melihat tanda-tanda hari ini para koruptor ini akan beranak pinak. Mulai sampai Desember kan, mumpung ada kesempatan. Kita sekarang karena toh ini lemah nih katanya kan. Longgar nih. Tetapi juga para koruptor ini juga sudah memperkirakan pimpinan KPK yang akan datang juga. Mereka juga sudah punya bayangan. Sama saja nanti. Sudah diincar-incar tuh? Sudah sama saja. Coba nanti kita lihat nih. Nah, makanya kita sekarang kita komporin dulu nih pansel ini. Rakyat sekarang nggak yakin loh sama pansel. Akan bekerja dengan sungguh menghasilkan calon-calon pimpinan KPK yang betul-betul handal. Yang betul-betul mau menyergap maling duit rakyat ini. Maling APBN ini. Yang membuat rakyat makin kurus kan gitu kan. Rakyat nggak yakin itu. Bang, pertanyaannya adalah kalau kemudian pansel bekerja dengan optimal, kita asumsikan begitulah, kita berprasangka baik. Tapi undang-undangnya tidak berubah, Bang. Kan undang-undang ini juga yang disebut-sebut membuat akhirnya KPK sulit independen karena memang di bawah rumpun eksekutif. Itu seperti apa, Bang? Tapi kita jeda dulu, Bang Eman. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ini kita ingin KPK yang tangguh nih, yang juga kuat lah ya, tidak usah mengeluh. Menurut Anda seperti apa Pak Sukiwi? Kalau untuk KPK periode ini, udahlah nggak ada harapan lagi lah. Oh begitu ya? Nggak Tidak ada harapan lagi Pak? Waduh. Ya, karena apa? Kita lihatlah pegawai dia semenjak terjadi revisi KPK, undang-undang KPK itu, pegawai KPK aja bisa terima suap. Ya, untuk orang-orang yang di penjara. 76 ya, orang itu ya? Ya. Belum lagi semua ketua-ketua itu berkasus. Sampai hari ini kita lihat ketua KPK-nya sudah jadi tersangka. Iya. Ya, belum lagi intern lain semua di dalamnya itu sampai Banyak, hari ini. Aduh, kita macam mana nggak mengeluh melihat semuanya ini. Apa yang mau dibuktikan lagi? Nggak ada yang perlu dibuktikan lagi. Jadi udah sebenarnya seharusnya udah harus tutup buku segera ini. Nggak boleh berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, ya yang korupsi ini ya semakin merajalela, semakin bertepuk tangan, berpesta pora di luar. Kemudian baru nanti kita lihatlah, seharusnya ini presiden udah harus cepat turun tangan. Kalau presiden nggak turun tangan, ini kita yang rusak. Rusaknya apa? Investor nggak akan masuk. Kita lihat sekarang berita IKN, investor nggak ada yang mau masuk. Ya, kita lihat perusahaan-perusahaan banyak yang engkang dari Indonesia. Pak Sukiwi, sekarang yang dapat menikmati Vietnam. Oke. Pak Sukiwi, kalau Anda masih percaya tidak Pak bahwa panitia seleksi yang sekarang sedang menyeleksi calon-calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK akan bisa menghasilkan orang-orang yang memang akan baik Pak, yang memang tidak akan bermasalah pada saat menjadi komisioner KPK, atau Anda ragu juga? Bagaimana Pak Sukiwi? Saya ragu, saya nggak percaya. Ini semua ini sudah kong kali kong, sudah atur. Karena apa? Sudah ada orang-orang yang korupsi di atas itu, mereka itu sudah mengatur supaya bisa mengamankan mereka, bisa mengamankan kursi mereka, bisa mengamankan harta mereka, keluarga mereka, saudara mereka. Itu semua kita lihat kondisi sekarang. Jadi pemberantasan korupsi sekarang ini bukan pemberantasan yang sesungguhnya demi untuk negara, tapi semua demi apa? Kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan, ada tebang pilih. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Makanya korupsi kita nggak selesai-selesai. Mau bentuk apapun, ya itu-gitu aja. Kenapa? Niat manusianya, niatnya itu nggak ada untuk mau memperbaiki negeri ini. Niatnya tidak hanya ada. untuk mau kepentingan diri mereka, golongan mereka, kelompok mereka. Itu kita Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Sukiwi sudah ragu juga Bang Elman. Tapi kita coba dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ada Ibu Ong Meihua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Saya jadi ketawa loh Bang. Kenapa Bu? Jangan ragu dan bimbang. Insya Allah. Kalau masih punya iman ya teguhlah imannya Bang. Gitu. Jadi, jadi setitik inilah rusak susu sebelanga. Inilah kinerja daripada pimpinan yang firly bahuri. Bang, sampai hari ini Pak Firly tidak ditahan. Begitu jadi pimpinan KPK, charter heli. Pulanglah ke Batu Raja. Kan enak Bang Leo. Charter heli
pakai duitnya orang. Itu berarti kan negara kita sudah sejahtera, Bu, sehingga petugasnya bisa naik helikopter. Nggak apa-apa dong, Bu. Betul. Sejahtera untuk satu orang, bukan sejahtera untuk masyarakat Indonesia, Bang Leo. Termasuk Bang Leo, termasuk saya, termasuk Bang Elman. Bang, inilah ulah daripada pegawai, daripada karyawan, sehingga kinerja KPK yang sekarang sangat buruk. Saya memberi nilai sangat buruk. Karena apa? Sangat buruk. Ada pimpinan. Iyalah. Ada pimpinan. Ibu Lili menerima gratifikasi nonton TV. Mandalika. Motor TV Mandalika. Hebat kan? Jadi sejahtera, bukan Bu. duitnya sendiri. Betul. Lalu ada yang menerima pemerasan tokokan. Sampai hari ini melenggang, Bang. Lalu satu pimpinan di depan DPR mengatakan akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Oke. Lalu dilarat lagi. Itu hanya apa? Harapan. Itu hanya ulasan atau apa kayak wartawan aja ulasan. Kayak kami dong, Bu. Kemana dikau? Bang, kemana dikau, kata orang Medan? Kemana dikau sembunyi? Di kantong. Di kantong. Bohong. Jadi inilah, Bang. Masih percaya tidak, Bu, bahwa akan ada perbaikan yang akan ditunjukkan oleh komisioner baru, Bu, yang panselnya sedang bekerja sekarang menyeleksinya. Masih punya harapan itu tidak, Bohong? Insya Allah, sebagai orang agama, sebagai orang Islam, janji itu insya Allah. Entahlah kalau orang sudah mengingkar janji ya, Bang Elman. Jadi pegang teguh, jangan pegang teguh bahwa negara ini dibuat sejahtera makmur. Baik. Percaya pada KPK, tidak KPK kinerjanya menurun buruk, jangan. Untuk presiden yang akan datang, hidupkanlah korupsi, pemberantasan korupsi. Iya, jangan diam saja, tegakkan hukum. Baik. Supaya rakyat itu takut, Bang Leo, bukan maling duitnya rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin tepatnya, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, kita ingin bukti nih, bukan ngeluh-ngeluh aja dari KPK. Bagaimana Pak Tasrik? Baik, keluhan Alexander Marwata terhadap masyarakat tidak percaya lagi kepada KPK, bahkan menyalahkan salah satu pimpinan, itu saya mendengarnya rasa-rasa geli dan aneh itu Bang Leo. Geli dan aneh ya? Iya, karena apa? Bang Alex itu lupa, masyarakat itu pintar. Pimpinan KPK itu 5 orang itu kolektif kolegial. Kenapa baru sekarang sudah 4 tahun setengah bekerja, baru sekarang mengeluhkan atau menyalahkan salah satu rekannya? Mestinya kalau dia tidak setuju dari seluruh keputusan-keputusan KPK dari awal dilantik, itu yang berempat itu harus protes kepada salah satu yang dimaksud itu mungkin Pak Firly ya. Dari awal ya harusnya ya. Ya, yang kedua kemarin ketika Pak Firly lagi rame-ramenya itu, Bang Alex ini juga terkesan membela, kok sekarang menyalahkan gitu loh. Bahkan sekarang Bang Alex juga mengatakan bahwa nanti 1 minggu lagi kita akan tangkap si Harun Masiku. Buktinya kan tidak terasa. Lalu masyarakat itu mau dipaksa untuk percaya kepada KPK, rasa-rasanya tidak mungkin. Jadi saya melihat KPK sekarang itu sudah tidak mungkin. Ya sekarang kalau ingin memperbaiki KPK ada 3 hal. Pertama, jangan ada titipan. Kemudian pansel dengan DPR Komisi 3 fit and proper test diperbaiki. Dan yang terakhir, kembalikan undang-undang pengaman dari yang 2003 itu dirubah ke 2019, kembalikan lagi ke 2003, baru itu akan baik, KPK akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Para pemirsa kita tajam-tajam pendapatnya, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Iman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, bagaimana pendapat dari para pemirsa kita, Bang? Ya, kita kan bisa melihat ya bagaimana benang merahnya apa itu opini masyarakat ya. Yeah. Ya itulah tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK betul-betul di titik nadir yang paling rendah kan gitu. Nyaris nggak ada lagi kepercayaan kepada KPK kan. Yeah. Dan ini mestinya harus direnungkan oleh pemerintah ya. Ya dalam hal ini presiden lah. Ada yang salah berarti kan. Jadi enggak, menurut saya sih dia presiden harus memanfaatkan waktu yang tersisa ini kan. Dan beliau kan akan selesai Oktober. Nah, salah satu di antaranya pansel. Yeah. Presiden harus mendorong pansel ini menemukan sosok 10 calon pimpinan KPK yang punya nilai yang sama. Tadi kita katakan integritasnya sama, kemampuannya sama, nyalinya sama. Prinsipnya apa? Mereka harus mampu memberantas korupsi, kan gitu kan. Jadi ini legacy yang harus dibangun, ditinggalkan oleh Pak Presiden. Dan jangan sampai ada pikiran-pikiran dari siapapun bahwa jangan kita lahirkan pimpinan KPK yang berintegritas, karena itu akan menyergap kita, memangsa kita. Jangan. Jadi semua pemerintah, termasuk DPR, ya, dan itu akan diimplementasikan di pansel ini, harus sama-sama mencari sosok pimpinan KPK yang akan datang, supaya tidak terjadi seperti pimpinan KPK yang sekarang dan yang masa lalu gitu. Undang-undangnya perlu direvisi juga, Bang? Ya, idealnya undang-undang itu harus direvisi. Dikembalikan ke undang-undang tahun lama. 2003 ya. Tetapi itu kan jangka waktu yang lama itu kan. Iya, butuh waktu. Kita beranggapan sekalipun undang-undangnya seperti sekarang, di mana KPK masuk rumpun eksekutif, untuk sementara tidak apa-apa, tapi cepat atau lambat harus diubah. Tapi kalau nanti pimpinan KPK ini betul-betul berintegritas, berkemampuan, punya idealisme yang tinggi, dan sudah selesai dengan dirinya, seburuk apapun undang-undang ini, kalau pimpinan KPK-nya bagus, pasti bisa efektif untuk memberantas korupsi. Tetapi walaupun undang-undang KPK itu diubah, tapi kalau pimpinan KPK-nya juga tidak baik, ya bobrok, tidak berintegritas, ya sama saja. Yang penting the man behind the gun ya. Persis, seberapa itu. kualitasnya. Tapi intinya sebetulnya niatan dari pemerintah. Ada nggak niat pemerintah untuk melahirkan pimpinan KPK yang handal? Ada nggak? Kalau ada bisa, tapi kalau nggak ada ya sudah, bubarkan aja KPK kan gitu kan. Baik. Butuh apa lagi gitu. Saya tidak mau mengeluh karena waktu kita sudah habis, tapi kita harapkan apa yang kita bicarakan ini menyumbangkan bagi usaha menemukan KPK yang bisa dipercaya rakyat lagi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa kita, publik menantikan operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang menjerat koruptor kelas kakap tanpa tebang pilih. Karena OTT semacam itu bukan hiburan, malah bisa jadi satu-satunya bentuk pembuktian bahwa KPK dapat merebut kembali kepercayaan publik, kepercayaan Anda dan saya. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.